Halo, selamat petang Indonesia. Anda menyaksikan program berita Kompas Petang di Kompas TV Independen Terpercaya. Bersama saya, Yasir Neneama. Dan saya Audrey Chandra, kita buka Kompas Petang selengkapnya. Saudara, hingga Jumat sore, banjir setinggi 50 cm masih menggenangi jalan dan mogot yang mengarah ke Cengkareng, Jakarta Barat. Banjir menyebabkan kemacetan di sekitar halte Transjakarta Taman Kota. Ketinggian banjir berdampak ke arus lalu lintas di jalan dan mogot, khususnya jalur yang mengarah ke Cengkareng, Jakarta Barat, saudara. Kemacetan terjadi imbas kendaraan yang mengantre untuk melintas di jalan yang lebih kering, saudara. Halte Transjakarta Taman Kota juga sudah tidak beroperasi sejak Kamis sore karena banjir. Dan saudara, inilah visual pantauan udara di Jalan Dan Mogot yang terendam banjir. Banjir mengakibatkan sejumlah kendaraan mengalami mogok atau mati mesin. Pengendara sepeda motor terpaksa memasuki jalur Transjakarta. Pengendara sepeda motor juga putar balik di jalur bus Transjakarta. Ruas Jalan Panjang Jakarta Barat menuju ke Kebayoran Jakarta Selatan hingga Jumat siang masih terendam banjir. Beberapa kendaraan pun dialihkan menggunakan jalur bus Transjakarta. Kondisi ini, saudara, sudah terjadi sejak hari Kamis saat intensitas hujan tinggi di Jakarta. Tak kuat menahan derasnya air tanggul Kali Angke yang jebol, rumah warga di perumahan Pinanggeria Permai, Kota Tangerang, Banten mendadak terendam banjir Jumat pagi. Derasnya air dari tanggul Kali Angke bahkan merusak rumah warga. Sejumlah warga terdampak harus dievakuasi dari atap rumah. Wakil Wali Kota Tangerang mengatakan akan segera menambal tanggul Kali Angke dengan kisdam. Kami sudah menurunkan anggota OP-nya PUPR, kemudian mereka melakukan pemadatan dengan kisdam-kisdam yang ada, sambil nanti kita melihat fungsi pompa air kemudian ditambah, dan sambil kita melihat bagaimana prospek ke depannya supaya pada saat tidak curah hujan tinggi kita lakukan pengerjaan renovasi tanggul tersebut. Hujan yang terus-menerus mengguyur kota Jakarta membuat bingung warga yang ingin beraktivitas. Di Jalan Daan Mogot misalnya, warga yang membawa motor putar balik lawan arus di jalur bus Transjakarta. Mereka tak menyangka banjir tinggi di sana. Sejumlah motor bahkan mogok. Ada pula mereka yang ingin berangkat kerja bingung mencari alternatif transportasi sebab bus Transjakarta tak beroperasi hari ini. Naik motor Bu, cuman motornya mati di tengah jalan, jadi ujung-ujungnya saya jalan kaki. Rencananya kan lumayan masih agak jauh ya. Ini untuk sampai ke kantor mau naik apa jadinya? Jalan kaki sih Bu saya. Jalan kaki aja.
Oke, nah dengan yang seperti ini tadinya emang mau naik apa Mas transportasinya? Biasanya sehari-hari saya naik motor. Oh, hari ini tadinya mau naik transportasi umum atau gimana? Tadinya kalau hari ini banjir saya naik Transjakarta. Kebetulan Transjakartanya lagi problem, jadi saya bingung mau kemana. Naik apa? Di Pasar Cipulir Kebayoran Lama, para pedagang yang sudah siap berjualan hanya bisa pasrah. Sambil menunggu genangan air surut, pedagang memindahkan barang dagangan mereka karena khawatir banjir akan semakin tinggi. Pedagang bilang banjir menurunkan omset puluhan juta rupiah. Ini ada orang yang belanja. Dari kemarin udah berapa kali naik air? 4 kali, 5 kali malah. Semalam juga gede airnya. Nah, Pak, Turunan omsetnya berapa? Kira-kira sampai puluhan juta nggak? iya bisa Pak. Bisa, sampai 50% lah, lebih. Sementara di permukiman Pondok Karya, 2 hari terendam banjir. Perahu karet digunakan warga yang akan keluar rumah karena ketinggian air mencapai 80 cm. Tim Liputan Kompas TV. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan duka cita atas meninggalnya seorang pengemudi yang terjebak macet akibat banjir di Grogol, Jakarta Barat kemarin. Pramono menginstruksikan Dinas Kesehatan mencari tahu penyebab meninggalnya korban. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus terang saya berduka untuk itu. Karena memang yang meninggal saya sudah membaca beritanya walaupun saya belum secara langsung bertemu. Dan saya tadi sudah memerintahkan kepada Dinas Kesehatan untuk mendata, mencari tahu bagaimana proses meninggalnya. Karena memang sebenarnya dari informasi yang saya peroleh, meninggal ketika terjadi kemacetan. Kemacetan juga sebagian karena terjadi banjir. Dan itu sebagai Gubernur Jakarta tentunya kami sangat berduka. Hujan deras yang mengguyur Jakarta membuat sejumlah ruas jalan terendam banjir. Kamis kemarin, banjir setinggi 60 cm di Jalan DI Panjaitan Cawang, Jakarta Timur berdampak ke kemacetan panjang selama berjam-jam. Kendaraan pribadi maupun transportasi umum yang ditumpangi pekerja di jam pulang kerja pun terjebak banjir. Beberapa kendaraan mogok, bahkan sejumlah pengendara terpaksa mendorong kendaraan mereka di tengah banjir. Di Jalan Latu Menteng, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, seorang pengendara yang terjebak kemacetan ditemukan meninggal dunia di dalam mobil. Mobil korban yang terhenti di tengah kemacetan sempat dikira polisi mengalami mati mesin atau mogok. Namun saat mobil dibuka, pengemudi ditemukan meninggal dunia. Diduga pengemudi meninggal akibat serangan jantung. Tiba-tiba saya melihat ada mobil mogok, lanjut mau saya dorong, ternyata nggak ada reaksi. Saya buka, ternyata udah meninggal di dalam kendaraan. Untuk korban laki-laki atau perempuan? Laki-laki, perkirakan sekitar umur 40. Ada luka-luka atau tanda pengenayaan? Ada, kemungkinan sakit jantung mungkin. Hujan deras yang terjadi sejak awal pekan ini membuat sejumlah titik di Jakarta terendam banjir. Banjir tidak hanya menghambat aktivitas dan membuat warga kehilangan harta benda, namun juga 1 nyawa telah hilang di tengah banjir. Tim Liputan Kompas TV. Kita pantau kondisi banjir di sejumlah wilayah di Jakarta dan Tangerang. Kita sapa jurnalis Kompas TV, ada Renata Panggalo dan juru kamera Aufa Farid. Dan dari Tangerang ada jurnalis Kompas TV Eka Marlupi. Kita ke Renata Panggalo dulu. Selamat petang Renata. Kalau dilihat di belakang Anda ini nampaknya masih terjadi genangan. Kondisi di sana seperti apa? Iya Yasir, benar sekali. Di titik saya melaporkan tempat saya berdiri ini memang air cukup tinggi. Ini sekitar 40-50 cm kalau saya perkirakan. Bisa kami tunjukkan kepada Anda, Yasir dan juga saudara, bagaimana situasi lebih jelasnya lagi di Jalan Daan Mogot. Saat ini memang yang menjadi
fokus utama kami melihat begitu ya adalah kemacetan. Meskipun kendaraan di sini memang masih melaju, tetapi dengan adanya ketinggian air yang lumayan parah, ini mengakibatkan kendaraan harus mengantri untuk melewati jalur yang lebih kering. Sebagai informasi, di titik kami melaporkan ini merupakan Jalan Daan Mogot yang mengarah ke Cengkareng. Kalau kita bandingkan dengan jalur lainnya, di Jalan Daan Mogot yang mengarah ke Grogol, sebenarnya lebih kering, saudara. Jadi, Yasir dan juga saudara, di titik kami melaporkan ini cukup tinggi airnya, dan di samping Jalan Daan Mogot ini memang ada kali juga, dan kalinya ini sudah tinggi airnya. Sebenarnya yang kami dapatkan juga informasi ada rumah pompa di dekat sini, tetapi nampaknya pompa tersebut belum bisa membantu agar air ini bisa cepat turun begitu ketinggiannya. Dan lebih lengkapnya lagi, Yasir dan juga saudara, saya ingin bertanya juga kepada salah satu warga yang memang sejak dari tadi sudah berada di jalan ini. Permisi, Ibu. Ibu boleh diperkenalkan namanya? Ya, perkenalkan nama saya Ibu Anggi. Ibu Anggi, boleh dijelaskan Ibu, sejak kapan banjir ini terjadi? Banjir sih dari 2 hari yang lalu ya. Dia itu batas airnya tuh naik. Kalau yang sekarang sih udah surutan. Kalau yang 2 hari itu udah bisa sampai segini di sebelah sana RT belakang. Di perumahan Taman Kota ya? Iya, betul. Rumah Ibu salah satu yang iya, kena dampak banjir. Tapi tadi ada wali kota datang untuk ngasih sumbangan sih, bantuan. Oke, baik, sudah ada bantuan dari Pemkot ya Ibu. Tapi kalau dari segi penanganan ini kan sudah berhari-hari. Harapannya gimana? Ya kita sih pengennya biar cepet surut ya airnya. Tapi kan pompa yang di sini nggak bisa nyedot terlalu banyak air. Pompanya terlalu kecil. Jadi mungkin kita nunggu dari gubernurnya kali ya. Ini kan tahun baru ya Ibu, 2026. Kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya? Tahun selalu mah nggak banjir. Mungkin tahun ini banjirnya lebih dalam. Kalau yang kemarin nggak banjir. Pompanya tuh berfungsi. Baik, dengan adanya banjir ini Ibu, aktivitas Ibu sehari-hari seperti apa, terganggu? Jadi kita terganggu, nggak bisa kerja, ada yang pada di rumah, pada pengungsi gitu, pada ya nggak bisa jalan deh, aktivitasnya nggak bisa, dari mana-mana nggak bisa. Oke, baik Ibu, ini kan banyak sekali ya anak-anak begitu remaja yang berdiri di sini ya Ibu. Biasanya sepertinya bagaimana sih Ibu kalau untuk pengamanan di sini? Kalau untuk pengamanan sih remaja mungkin mantauin kebanjiran ya, mengasih tahu untuk warga-warga untuk waspada, untuk ketinggian air mungkin pada untuk mengungsi di tempat yang lebih tinggi gitu. Kalau masih untuk nggak terlalu tinggi ya masih di rumah, pada di rumah warga-warga itu loh. Oke, baik Ibu, tetap waspada, sehat selalu Ibu, terima kasih. Ya, itu dia saudara perbincangan kami dengan salah satu warga. Jadi memang banjir ini bisa dikatakan baru tahun ini terjadi kalau dibandingkan dengan tahun lalu. Tetapi untuk tahun ini sudah berhari-hari, dan tadi dikeluhkan juga oleh warga bahwa pompanya sepertinya belum mampu untuk mengatasi banjir dengan ketinggian seperti ini. Dan kalau yang bisa kami kabarkan juga untuk arus lalu lintas, apabila Anda ingin melewati jalur Daan Mogot begitu mungkin bisa dipikirkan kembali, karena memang ini banyak kendaraan yang harus mengantri dulu sebelum akhirnya bisa melewati arah Cengkareng. Dan apabila ada kendaraan motor begitu atau mobil yang memang sepertinya tidak ingin melewati jalan ini, sudah disediakan juga jalur begitu ya, namun memang tidak terlalu proper begitu untuk jalurnya dilewati, sehingga masih terus berhati-hati untuk melewati jalur-jalur alternatif di sekitar sini. Dan kalau yang bisa kami kabarkan juga, memang kami ini berada di halte Taman Kota, dan halte Transjakarta Taman Kota ini juga sudah tidak beroperasi sejak kemarin imbas banjir ini. Yasir. Dari Daan Mogot kita bergeser ke Tangerang yang juga mengupdate bagaimana kondisi banjir di sana. Ada Eka Marlupi. Eka, bagaimana kondisi banjir di sana? Ya, baik Yasir. Setelah kami mendapatkan informasi di mana banjir di perumahan Priuk Damai ini bertambah tinggi seperti itu, yang mulanya 2 meter, saat ini ketinggian air mencapai 4 meter. Akan tetapi untuk ketinggian air ini disebabkan
intensitas hujan yang tinggi, juga adanya tanggul jebol di aliran Kali Sabi, seperti itu Yasir. Erilnya di mana? Eka, kemudian apa langkah yang dilakukan agar warga yang terjebak banjir di sana bisa mengungsi ataupun dievakuasi? Iya, tadi juga banyak perahu-perahu dari BPBD yang sudah mengevakuasi warga yang terdampak banjir 4 meter ini di dalam perumahan ke tempat ibadah yang ada di sekitar area perumahan Priok Damai ini, Yasir, seperti itu. Terima kasih jurnalis Kompas TV Eka Marlupi atas informasinya dari Tangerang, dan sebelumnya ada Renata Panggalo dari Dan Mogot, Jakarta. Dan saudara, visual yang Anda saksikan saat ini adalah bagaimana kondisi di Jalan Raya Hasyim Asyari yang berada di daerah Pedurenan, Karangtengah, Kota Tangerang, Banten, saudara, yang hingga saat ini masih terendam banjir. Ini adalah kondisi terkini di Jalan Raya Hasyim Asyari, di mana nampak genangan masih terjadi di sana, sehingga kendaraan baik roda 4 maupun roda 2 harus berhati-hati begitu. Bahkan tadi tampak kendaraan roda 2 ini, para pengendara yang menggunakan motor harus mendorong kendaraan mereka untuk bisa melintasi genangan ini, saudara. Tentu saja dampak dari ketinggian banjir yang masih bervariasi hingga dari 30 hingga 70 cm ini pun mengakibatkan kemacetan panjang di wilayah Karangtengah, Kota Tangerang, Banten ini, saudara. Dapat dilihat ini adalah visual terkini dari Jalan Hasyim Asyari, Pedurenan, Kota Tangerang, Banten. Mau tidak mau, para pengendara ini harus menerobos genangan banjir setinggi 30 hingga 70 cm dengan mendorong kendaraan mereka, saudara. Karena kalau dipaksa, tentu saja kendaraan mereka bisa mati mesin begitu. Tampak juga ada sejumlah petugas yang mengatur arus lalu lintas di sana, sehingga dapat dipastikan agar kemacetan panjang dampak dari banjir ini bisa terurai begitu. Dan saudara, memang informasinya banjir yang terjadi di daerah Pedurenan, Karangtengah, Kota Tangerang ini terjadi akibat luapan dari Kali Angke akibat hujan deras yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Dampaknya memang salah satu wilayah di Tangerang ini, yaitu di daerah Pedurenan, tepatnya di Jalan Raya Hasyim Asyari ini pun mengalami banjir setinggi 70 cm. Kondisi ini pun dapat dilihat, apalagi ini jelang pulang kantor, sehingga kemacetan pun tidak terhindarkan di wilayah tersebut, di mana jalan ini merupakan salah satu akses warga yang digunakan untuk beraktivitas pasca pulang kantor, saudara. Kami akan update bagaimana kondisi banjir di sejumlah wilayah, tidak hanya di Tangerang, saudara. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Kompas Petang, saudara, karena akan kami hadirkan informasi lain, di antaranya. Tim SAR gabungan menyelesaikan misi evakuasi 10 korban pesawat ATR 42500. Seluruh korban telah berhasil ditemukan, 3 di antaranya telah teridentifikasi. Indonesia resmi bergabung dengan Dewan Perdamaian untuk Gaza yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game.